Pemirsa, Partai Nasdem mempertanyakan pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi Pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Benarkah pemanggilan tersebut sebagai politisasi hukum terhadap Muhaimin Iskandar? KPK memanggil bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Saat itu, Muhaimin Iskandar atau Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014. Partai Nasdem pun angkat suara soal pemanggilan KPK terhadap Muhaimin Iskandar. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, mempertanyakan pemanggilan Muhaimin Iskandar setelah ia dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. KPK tiba-tiba mau memeriksa Muhaimin Iskandar. Ada apa? Kasus 2012 yang berarti sampai hari ini itu berapa tahun? Beberapa tahun ini KPK ngapain lagi? Kalau betul Caimin itu salah, melanggar hukum, korupsi, kenapa nggak sejak dulu diperiksa? Toh yang lain sudah ada yang masuk penjara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai pemanggilan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh KPK bukanlah politisasi hukum. Mahfud meyakini ini merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi pengusutan kasus korupsi. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya, tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Sejatinya Selasa kemarin, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hadir dalam pemanggilan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi Kemenaker Trans 2012. Namun Muhaimin tidak memenuhi panggilan ini karena menghadiri acara lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Muhaimin datang ke Kalimantan Selatan untuk menemui tokoh ulama. Ia dijadwalkan menghadiri pembukaan Gema Al-Quran 2023 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Namun secara mendadak Muhaimin Iskandar kembali bertolak ke Jakarta. Informasi kita tidak terlibat, cuma beliau kemarin informasi sebagai tamu hadir ke Tanah Laut. Tahu tadi ada sana ada kegiatan di partai mungkin tidak ada informasi ke kita, mereka langsung balik ke dia. Pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK akan dijadwalkan ulang setelah Selasa kemarin Cak Imin tidak datang memenuhi panggilan KPK. Tim TV One mengabarkan. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada komunikasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi.
Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Nggak ada. Hanya larangan. Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jam'iyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya nggak pernah bawa NU.
Saya tidak pernah bawa PBNU. Tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Ya. Oke. Oh, besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Siapa? Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Oke. Lagi kali guys, stopnya Ella di Alisa Utama. Pemirsa, Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo datang untuk menyaksikan para musisi jalanan di Semarang. Sementara Anies Baswedan mendatangi masyarakat di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan ribuan warga memadati Stadion Haliwen, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur untuk menyambut Prabowo Subianto. Pentas apresiasi musisi jalanan digelar di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Terlihat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo datang untuk menyaksikan para musisi jalanan menampilkan pertunjukan dan karyanya. Setelah memberikan kata sambutan, Ganjar diberikan gitar kayu tua bersejarah milik salah satu musisi sebagai tanda kenang-kenangan. Ganjar Pranowo mendorong perluasan ruang berkarya bagi musisi jalanan. Menurutnya, untuk mendorong musisi jalanan naik kelas tidak hanya berhenti pada pendataan dan juga sertifikasi. Ribuan warga yang bermukim di daerah perbatasan Indonesia dan negara Timur Leste memadati Stadion Haliwen, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menyambut kedatangan Prabowo Subianto bersama Hendro Priyono. Ribuan warga ini menyatakan siap mendukung Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo juga disematkan pakaian adat Raja-Raja Timur sebagai simbol seorang pemimpin yang bijaksana. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto mengatakan berterima kasih kepada Joko Widodo yang telah memperhatikan dan juga memperjuangkan perumahan layak huni bagi warga eks-Timor Timur. Baca Pres Anies Baswedan mendatangi masyarakat dan simpul relawan di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pertemuan itu, Anies disambut oleh Ketua Adat Karo dengan penyembatan bulang-bulang dan uiskara hingga tarian penyambut suku Karo. Anies sempat menyampaikan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi beberapa masalah seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan harga bahan pokok yang stabil. Anies juga menyampaikan gagasan perubahan yang selama ini digaungkan, tapi juga mendengarkan aspirasi dari para relawan dan juga masyarakat Karo. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang Pesta Demokrasi, sejumlah relawan pendukung Capres di daerah mulai beramai-ramai menyalurkan dukungannya. Di Kalimantan Selatan, Sri Kandi Ganjar menggelar pelatihan public speaking untuk para milenial. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, relawan pendukung Prabowo Subianto mendirikan Posko Gardu Prabowo. Kita perkenalan diri masing-masing. Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sri Kandi Ganjar di Kalimantan Selatan menggelar pelatihan public speaking untuk para milenial, khususnya perempuan yang berada di Desa Panggung Baru, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking kepada para milenial di Desa Panggung Baru. Di sela kegiatan tersebut, panitia tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Sebagai upaya untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, relawan pendukung Prabowo melalui Ormas Gerakan Rakyat Dukung Gardu Prabowo mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden 2024-2029. Relawan juga mendirikan dan memfungsikan Posko Gardu Prabowo di salah satu perumahan di kawasan Sidoarjo Kota. Melalui pembukaan Posko Gardu Prabowo itu diharapkan bisa mengedepankan rasa persahabatan, persaudaraan, dan persatuan Indonesia untuk mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan.
Bakal caleg dari Partai Nasdem melaporkan bekas kader Partai Nasdem yang melakukan aksi pembakaran atribut partai. Kekisruhan ini buntut dari reaksi kader Partai Nasdem yang mengaku kecewa atas deklarasi duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar pada Sabtu lalu. Kecewa dengan deklarasi duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kader Partai Nasdem yang juga Ketua Komite Pedagang Pasar di Cakung, Jakarta Timur, Abdul Rashid Arsyad, mundur dari Partai Nasdem. Tidak hanya dirinya, sejumlah kader Nasdem dari unsur pedagang pasar juga melakukan hal yang sama, mundur dari Partai Nasdem. Mereka bahkan melakukan aksi pencopotan dan pembakaran atribut Partai Nasdem. Aksi Abdul Rashid memicu pelaporan ke polisi. Bakal caleg Partai Nasdem Imam Ratrioso melaporkan Abdul Rashid ke Polres Metro Jakarta Timur Selasa malam. Pelapor beralasan pembakaran atribut Nasdem yang dilakukan Abdul Rashid merugikan dirinya dan partai, karena atribut yang dibakar adalah pemberian darinya untuk kegiatan apel siaga Nasdem 16 Juli lalu. Telah melaporkan perbuatan dari saudara Abdul Rashid yang telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan merugikan saya. Ya. Yang pertama, aksi pembakaran itu jelas tidak diperbolehkan karena membakar atribut partai tidak boleh. Ya. Apalagi atribut partai itu atas nama saya dan yang memang pernah saya berikan sebagai sebagai kerjasama kita akan dukungan terhadap Nasdem. Ya. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kirap bendera partai politik peserta pemilu 2024 tiba di Jombang, Jawa Timur disambut sholawat hadrah. Setelah diserah terimakan dari KPU Kabupaten Mojokerto, 18 bendera parpol tersebut akan dibawa keliling di sejumlah daerah pemilihan DPRD Kabupaten Jombang sebelum kemudian akan diserahkan ke KPU Kabupaten Madiun.